kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Maluku bersama saya, Marta Watratan. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Penolakan kembali dilakukan oleh warga adat dan penambang. Penertiban lokasi tambang yang masih legal di Pulau Buru oleh ratusan aparat gabungan berlangsung tegang. Kembali mengalami keracunan massal usai menyantap makanan bergizi gratis. Puluhan siswa di Seram bagian barat dievakuasi ke puskesmas. Beberapa pekan menjelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai rawit di Ambon melonjak drastis. Menumpuknya sampah yang kembali terjadi di TPA liar atau tepatnya di area jalan air besar Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, meresahkan warga dan pengendara. Sebab mengganggu kesehatan warga karena kondisinya mulai membusuk sehingga mengeluarkan aroma tak sedap. Bahkan jalan sekitar lokasi sering mengalami penyempitan akibat banyaknya warga membuang sampah begitu saja ke area jalan tanpa peduli pihak lain. Sikap cueknya sebagian warga tidak tertib membuang sampah pada tempatnya ini begitu disayangkan karena dikhawatirkan mendatangkan bencana. Sering lewat sini, Pak, Arbes? Kita terus di sini karena kita tinggal di Agulu sana. Jadi bagaimana respon Bapak sendiri terhadap sampah yang ada di sini? Sampah-sampah yang ada di sini dari dulu kok tetap masih begini saja. Pemerintah kota bagaimana tidak punya kebijakan yang supaya setiap buang itu pagi dibersihkan dari jam 5. Biasanya begitu. Tetapi kalau begini nanti wabah untuk semua orang yang beraktivitas roda 4, roda 2 maupun masyarakat di sini gitu. Harapan kami masyarakat itu lingkungan di sini dan aktivitas masyarakat yang berlalu lalang untuk kesana kemari itu harus pemerintah secepat mungkin tindakan kebijakan gitu. Jangan biarkan begini. Ini juga kan mengganggu kesehatan, ya, Pak? Mengganggu kesehatan itu. Warga berharap sampah ini segera disingkirkan oleh petugas kebersihan pemerintah Kota Ambon agar area jalan air besar kembali bersih. Warga juga diingatkan untuk tertib membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan selalu bersih. Muhammad Sarusunat dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Jalan terminal di area terminal angkutan kota atau angkot Karangpanjang yang rusak parah belum kunjung diperbaiki pemerintah daerah. Padahal warga serta para sopir angkot dari dan antar terminal Karangpanjang Kota Ambon sudah begitu kesal, sebab sangat mengganggu aktivitas ekonomi dan lalu lintas di kawasan ini. Untuk melewati jalan rusak, pengendara harus hati-hati sebab banyak jalan berlubang dan bergelombang. Bahkan terdapat banyak kubangan di area ini sehingga laju kendaraan pun harus dikurangi agar tidak sampai celaka. Apalagi saat malam hari karena kurangnya penerangan di lokasi. Meski warga serta para sopir angkot sudah seringkali menyuarakan kondisi jalan rusak ini, namun tak kunjung direspon pemerintah daerah hingga akhir tahun 2025. Jadi sering lewat terminal juga nih ya. Jadi bagaimana tanggapan Ade soal jalan yang terminal Karpan nih? Nyaman soalnya jalan berlubang. Kita mau beraktivitas ya, tidak mati. Kita bantu saja. Nanti dapat saja sih. Harapannya ke depan wali kota bisa secepatnya memperbaiki jalan kita. Yang terutama nih di terminal Karpan ya. Ya. Pemerintah daerah jangan cuek melihat kondisi jalan terminal Karpan yang rusak, sebab sangat mengancam warga serta pengendara saat melintas. Muhammad Sarusunat dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon.
Rasa simpatik untuk korban banjir di Sumatera Utara dan Aceh serta Sumatera Barat mengalir dari pelajar di Kota Ambon. Seperti yang dilakukan para siswa Madrasah Ibtidaiyah Terpadu As-Salam Kota Ambon. Mereka mengumpulkan sumbangan lewat penggalangan dana dari siswa, guru, warga serta pengendara di depan sekolah SD As-Salam serta jalan raya. Hasilnya, dalam beberapa jam penggalangan, ratusan ribu rupiah dana terkumpul. Yang sudah mengantar. Hari ini Las As-Salam Maluku bersama Mit As-Salam Ambon melakukan aksi untuk korban banjir di Sumatera dan Aceh. Hari ini di depan sekolah Mit As-Salam Ambon. Ya, harapannya mudah-mudahan kita membantu meringankan beban mereka yang ada di sana yang saat ini terkena banjir. Rencananya kegiatan serupa terus dilakukan untuk membantu warga korban banjir di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Usu dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Penertiban lokasi tambang yang masih legal Gunung Botak, Pulau Buru kembali memanas, bahkan berlangsung tegang antara warga dan aparat. Sebab penertiban mendapat perlawanan dari warga adat, pemilik lahan, serta ribuan penambang liar. Warga menolak penertiban lantaran penertiban dianggap memutus mata pencaharian mereka yang telah lama bergantung hidup di Gunung Botak. Pintu masuk ke lokasi penambangan bahkan ditutup warga dan penambang guna menghadang aparat yang hendak menertibkan lokasi tambang. Meski berkali-kali diminta Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukijang untuk membuka akses, namun ditolak warga dan ribuan penambang. Ketegangan tak terhindarkan. Terkait dengan penertiban, pengosongan, dan penataan wilayah Gunung Botak, hingga saudara-saudaraku, pemerintah bikin perbaik. Penertiban, pengosongan, dan penataan. Dengar, saya dengan pasukan mau naik ke atas untuk tertibkan wilayah penting. Tapi saudara menghadang kami di sini. Kalau saudara semua hadir sini menghadang kami untuk tertibkan, ya, wilayah penting di atas, bisakah buka jalan untuk kami naik ke atas? Saya tanya lagi, bisa tidak? Saya tanya lagi, bisa tidak? Penertiban lokasi tambang yang masih legal Gunung Botak oleh ratusan aparat gabungan tentara, polisi, dan polisi Pamong Praja ini berdasarkan instruksi Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa. Pemprov Maluku berdalih penertiban tambang ini semata-mata untuk penataan lebih baik dengan pengelolaannya dilakukan secara profesional dengan melibatkan 10 koperasi. Koperasi tersebut akan melibatkan seluruh warga adat. Tambang yang masih legal Gunung Botak telah ratusan kali ditertibkan sejak instruksi Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 silam. Penertiban dilakukan lantaran wilayah Gunung Botak makin rusak parah akibat aktivitas penambangan yang tidak terkontrol dengan menggunakan bahan kimia berbahaya, merkuri dan sianida oleh para penambang emas ilegal. Usu dan Juhri Samaneri melaporkan dari Buru.